Ya mungkin sama kayak yang biasa juga. Jadi line up hari ini mungkin kebetulan lagi ada giliran Dokter Wijaya. Akan bahas apa hari ini? Kita Dok. Ya, siap. Oke. Waduh, tampilan baru Dokter Wijaya juga di tahun. Kita baru pertama kali Zoom lagi ya, Dok ya, di 2021 ya, Dok ya. Iya, betul. Nah, oke. Kalau gitu silakan Dok. Waktu Agak lambat. Kenapa Dok Angga nggak bisa ke dengar show ya? saya? Ya, saya belum share screen. Kita mulai aja. Kan udah pada kenal kok kalau sama Dokter Wijaya sama Dok. Kalau yang ini kan biasa yang baru-baru kan harus perkenalan. Kalau ini kan udah kenal, udah sering sama Oke. Dok. Oke, kita mulai aja ya. Ya, Saya share screen. Bisa muncul? muncul Dok. Super besar. Oke, Oke, siap. mulai ya. Nah, selamat siang rekan-rekan sepelayanan, seperjuangan ya. Kita mungkin sudah dengar kita tidak boleh promosi soal khasiat produk, tapi tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk mengedukasi masyarakat. Jadi percayalah ya pada produk kita. Oke ya. Jadi siang ini kita satu tema dengan AFC untuk level up. Ya. Jadi kita mau meningkatkan standar kita juga, dan khusus hari Sabtu ini standar pengetahuan kita di bidang kesehatan. Ya. Tidak mau harus terus mengupgrade pengetahuan kita di bidang kesehatan. Oke, hari ini temanya suatu yang boleh dibilang kontroversi daripada yang umum dikatakan. Ya. Jadi umumnya kan kita sering kan, ya. Oke. Nah, ini kita sudah sering dengar juga dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Awas makan telur, nanti kolesterolnya naik, gitu ya. Nah, belakangan ada temuan bahwa kolesterol dari makanan itu pengaruhnya tidak banyak untuk kena oleh badan sendiri. Nah, silakannya temuan ini membuat masyarakat juga jadi lost control. Oh, nggak apa-apa ya kalau gitu saya makan telur banyak-banyak aman gitu ya. Nah, ini juga ada tensinya naik gitu. Banyak makan gorengan, kolesterol, trigliserid juga naik gitu. Nah, bahkan makan buah dan sayuran pun sekarang disoroti gitu. Wah, itu bagaimana pestisidanya, bagaimana pupuk kimianya gitu. Nah, terus kita kalau bilang oh ini gitu ya. Nah, jadi kalau kita berprinsip Anda adalah apa yang Anda makan, kita bisa pusing dengan semuanya ini gitu ya.
kalau begitu saya boleh makan apa kalau semuanya dilarang? Ya, ini jelas pertanyaan yang sangat mengganggu kita. Kalau lihat menu begini, kita sedang pesta, apalagi orang Chinese kalau istilahnya makan 8 sampai 10 macam begini, bagaimana ditolak? Kan nggak boleh juga membuang-buang makanan yang sudah disajikan. Periksa oleh besok naik semua. Jadi ini pendapat umum. You are what you eat, ya. Anda adalah apa yang Anda makan. Jadi ini meme umum, kalau makanannya fast food ya akan ditumpuk semua di badan kita. Sebenarnya masalah gizi itu ada dua yang besar. Yang pertama, kekurangan gizi. Menonjol kasus kekurangan gizinya. Sebaliknya, di belahan bumi lain, masalahnya adalah overnutrition, kelebihan gizi. Kelebihan gizinya juga ada dua macam lagi. Yang pertama, kelebihan kalori, yaitu berupa tidak seimbang bahan gizi yang masuk. Nah, karena tidak seimbang ini muncul penyakit-penyakit metabolik. Nah, ini ada meme zaman sekarang ini, ya. Manusia ini menyindir komplikasi pada kesehatan kita. Nah, jadi kita ada syukurnya juga di masa pandemi ini konsumsi makanan di mall tuh jadi lebih berkurang dan kita lebih banyak makanan di restoran. Dok, sorry dok, suaranya putus-putus dok. Oh, sorry. Mulai dari mana? Enggak sih, sebenarnya putus-putus tapi masih bisa kedengar gitu loh dok, tapi suaranya kayak pelan temponya gitu, kayak sinyalnya masih kedengeran cuman terlambat mungkin ya dok ya. Jadi dokter udah ganti slide tapi suaranya udah suara slide berikutnya, tapi di slide-nya masih slide sebelumnya gitu loh. Jadi suaranya tuh nggak match sama ininya, penjelasannya gitu loh dok. Gambarnya. Oke, saya perlambat ganti slide-nya. Ini saya sinyalnya kurang kuat rupanya. Oke. Jadi makanan rumah semakin tersingkir. Saya juga katanya putus-putus. Ya, oleh makanan restoran. Ya. Nah, ini terkait dengan kepentingan industri makanan. Oke. Jadi kita pengalaman kalau pesan makanan di restoran itu, khususnya yang cepat saji ya, kita akan ditanya apakah akan di-upsize kentangnya, itu french fries-nya akan diperbesar. Ya. Jadi harganya naik sedikit, tapi jumlahnya lebih banyak. Nah, orang akan mudah tergoda untuk meng-upsize karena dipikir lebih hemat.
Padahal dengan upsize itu porsi makanannya jadi tidak bisa terkontrol, jadi lebih banyak. Belum lagi bicara kualitas nutrisinya. Kalau restorannya sepi, kita tidak tahu itu bahan makanan sudah berapa lama tersimpan di kulkas misalnya. Makanan populer yang kita kenal juga seperti hamburger, kentang goreng itu dikenal sebagai makanan yang tinggi kalori, tapi rendah nutrisinya. Nah, kalori berlebih inilah yang membuat lemak makin banyak sehingga terjadi obesitas. Batasan obesitas itu kalau body mass index itu di atas 30. Dan mereka temukan 20 tahun terakhir ini meningkat terus. Sepertiga orang dewasa itu sudah masuk di obesitas kalau data di Amerika. Bahkan anak-anak, balita pun sudah bisa terlihat kegemukan. Ya. Nah, ini terjadi karena pilihan makanan yang salah. Nah, ini obesitas gambar yang di tengah ya. BMI-nya, body mass index-nya sudah di atas 30. Nah, kalau yang sering ditampilkan di foto-foto itu sudah yang paling kanan biasanya. Lihat ini statistiknya, ini padahal baru sampai tahun 2002. Sudah kelihatan grafiknya naik terus. Yang hijau itu orang dewasa, yang merah itu anak-anak. Jadi anak-anak pun juga sudah makin meningkat kasus kegemukannya. Nah, ini semua statistik di Amerika. Kegemukan juga tidak memandang ras. Ya. Jadi kalau biasanya digambarkan di Amerika tuh yang kulit putih tuh makanannya lebih baik misalnya. Ternyata yang ras kulit hitam juga mengalami kegemukan yang lebih lagi. Jadi sekali lagi ini bukan masalah ekonomi, tapi masalah pilihan gizinya. Kalau makan kalori lebih banyak, otomatis akan lebih gemuk. Nah, ini meme lain yang menggambarkan kemiskinan di dunia dengan kemiskinan di Amerika itu bisa berbeda secara fisik. Jadi banyak kejadian di Amerika orang-orang yang tunawisma itu misalnya gemuk-gemuk. Jadi ini karena sudah terjadi tumpukan kalori berlebih sejak masa muda. Nah, bagaimana dengan di ASEAN? Nah, garis titik-titik ini garis rata-rata, garis tengahnya ya. Dan Indonesia masih termasuk di bawah rata-rata untuk kasus obesitas kegemukan. Tapi kalau kita terus-menerus konsumsi yang salah, kita akan menyusul, gitu ya. Nah, kita lihat Papua, ini keseluruhan ya, Papua Barat dan Timur itu, ini justru lebih tinggi angka obesitasnya. Ya, jadi sekali lagi ini membuktikan obesitas tidak berhubungan langsung dengan urusan ekonomi. Kalau makanan salah, otomatis dia akan menjadi obesitas. Masalahnya ditambah kompleks lagi dengan isu-isu di luar gizi itu sendiri. Ya, misalnya tanah pertanian zaman dulu, zaman nenek kita ke atas itu kualitas tanahnya berbeda dengan sekarang. Ya, jadi mereka meyakini apel zaman nenek dengan apel zaman sekarang
bisa tidak sama kualitas gizinya. Belum lagi industri masuk ke ranah pertanian. Bagaimana cara menghasilkan lebih banyak? Maka masuklah industri pupuk. Bagaimana supaya tidak diserang hama, pestisida masuk. Dan semua itu masuk ke dalam makanan yang tersaji di depan kita. Dari dunia peternakan juga sama. Bagaimana supaya ayamnya gemuk, tidak sakit-sakitan, gitu ya. Diberikan antibiotik dicampur dengan makanan ternaknya. Ternaknya gemuk-gemuk, bahkan dicampurkan hormon juga. Hormon pertumbuhan supaya ayamnya itu jadi besar-besar. Dan kita ikut makan antibiotik, hormon-hormon yang ada di ternak-ternak itu. Gitu. Masuk tentu akan berdampak. Ya, misalnya industri makanan olahan, ya. Di situ ada pengawetnya, ada perasanya, ada pewarnanya. Jadi kalau kita minum suatu jus, lalu di situ tertulis rasa jeruk, harap diingat, belum tentu itu jeruk beneran, gitu ya. Hanya rasanya saja, itu belum lagi kalau pemerintah dipengaruhi oleh investor yang bergerak di industri itu. Peraturan-peraturan bisa ikut dipengaruhi, ya. Sehingga kita jadi bertanya-tanya, pemerintah ini pro rakyat atau pro industri, ya. Jadi kita syukuri kalau pemerintah kita masih memperhatikan masalah kesehatan rakyatnya. Lalu praktek oknum tenaga kesehatan misalnya, ya, ada bisnis terselubung dalam praktek sehari-hari. Ya, misalnya yang kita kenal itu susu formula. Dulu gencar sekali promosi susu formula, bahkan pada ibu-ibu yang baru melahirkan. Lalu pemerintah menyadari ini tidak baik, maka mulai digalakan gerakan cinta ASI. Sehingga sangat disarankan jangan menyentuh susu formula kecuali memang ada masalah dengan ASI-nya. Ya. Nah, ini contoh kalau pemerintah masih melindungi rakyatnya. Nah, sekarang kita kembali pada gula, garam, dan lemak. Kenapa itu jadi masalah? Padahal ketiganya itu yang membuat makanan terasa lezat, terasa nikmat. Ya. Coba hilangkan gula, masak tanpa gula, tanpa garam, atau tanpa lemak. Seperti apa rasanya? Susu yang rendah kolesterol saja kita sudah bisa rasakan. Rasanya tuh hambar sekali, tidak enak. Ya. Nah, jadi kita tidak mungkin juga menekan gula, garam, dan lemak sampai di bawah kondisi yang semestinya ada. Karena makanannya jadi tidak enak. Makanan rumah sakit misalnya, kalau yang pernah dirawatnya, kalau mengikuti sepenuhnya harus rendah garam, rendah gula, rendah lemak, itu pasiennya tidak akan habiskan makanannya karena tidak enak. Jadi di sini kita perlu jaga keseimbangan. Bagaimana makanannya enak, tapi jangan sampai berlebihan. Ya. Nah, pertanyaannya, benarkah gula, garam, dan lemak itu menjadi biang kerok dari semua penyakit? Atau ada bahan-bahan lain yang hilang? Sehingga bahan yang hilang itu yang justru
menimbulkan penyakit. Ya. Ini pertanyaan yang kita harus biasakan dalam menganalisa masalah. Ya. Jadi jangan mudah mengkambing hitamkan suatu bahan sebagai penyebab. Karena makanan kita itu kan kompleks. Ini contoh klasiknya. Kita mengenal gula pasir dibuat dari tebu. Ya. Lalu mereka mensurvei para karyawan di perkebunan tebu, bahkan masyarakat di sekitar perkebunan tebu. Ternyata tidak banyak yang mengalami giginya rusak. Padahal kita sering dengar gigi anak-anak rusak tuh karena makan yang manis-manis. Nah, di sini mulai muncul pertanyaan. Loh, mereka yang konsumsi tebu langsung dari tebunya kok tidak rusak giginya? Padahal sama manisnya. Lalu penelitian masyarakat melihat bahwa ternyata gigi berlubang itu meningkat pesat sejak muncul industri roti. Ya. Industri tepung, dari tepung itu dibuat roti. Sejak itu, kasus gigi berlubang itu meningkat. Ya. Begitu juga pengaruhnya terhadap kencing manis. Ada penelitian di Republik Dominika itu ya penghasil tebu yang besar, 5.000 pekerjanya diteliti, tidak banyak yang mengalami kencing manis. Padahal mereka konsumsi tebu sejak kanak-kanak. Berbeda dengan orang kaya di Spanyol yang mengkonsumsi gula pasir gitu. Itu angka kejadian kencing manisnya tinggi gitu ya. Nah, di sini muncul lagi pertanyaan. Jadi sebenarnya gulanya yang bikin kencing manis atau ada bahan yang hilang waktu proses pembuatan gula pasir. Sehingga bahan yang hilang itu yang membuat perlindungan terhadap kencing manis juga ikut hilang. Gitu. Maka sekarang dikenal gula itu dengan sebutan kalori kosong. Isinya hanya kalori, kosong gizi-gizi, zat gizi lainnya. Ya. Jadi kita sekarang bisa yakin tidak sama konsumsi tebu dengan konsumsi gula pasir. Walaupun gula pasir itu dibuat dari tebu. Angga, bagaimana sejauh ini? Aman? Aman, Dok. Aman. Nah, ini sejumlah zat gizi yang hilang pada waktu proses tebu menjadi gula pasir. Yang pasti pertama seratnya. Kita lihat orang yang jualan jus tebu kan itu habis digiling dibuang gitu ya seratnya itu. Nah, ternyata serat itu bisa menurunkan indeks glikemik. Dan dia untuk kolesterol juga bisa mengikat kolesterol sehingga penyerapan di usus tuh berkurang. Nah, inilah pentingnya kita konsumsi serat. Jadi buat mereka yang tidak suka sayur dan buah, nah sekarang menyadari apa yang hilang dari makanannya, padahal itu melindungi kesehatannya. Nah, juga di dalam makanan yang utuh itu kalau diproses bisa hilang zat-zat seperti yodium, molibdenum gitu ya. Nah, dan itu masing-masing punya efek untuk kesehatan. Nah, misalnya yodium itu mencegah gondok membesar gitu. Jadi kalau orang yang kurang yodium, gondoknya akan memperbesar diri. Itu mekanisme alamiah supaya dia bisa
lebih efisien menggunakan iodiumnya. Gitu. Lalu zat molybdenum, ini kita mungkin jarang dengar ya, tapi ternyata ini penting karena penelitian di masyarakat di China Utara itu kanker esofagusnya lebih tinggi karena bahan mineral molybdenumnya kurang. Ya. Juga untuk kencing manis sekarang disoroti pentingnya kromium. Nah, mulailah nanti produksi suplemen yang berisi kromium picolinate gitu ya. Ternyata bahan ini penting untuk mekanisme kerja insulin pada tubuh kita gitu ya. Jadi pada saat tebu itu diproses jadi gula pasir, bahan kromium ini hilang juga. Sehingga insulin jadi tidak efektif untuk mengelola gula di tubuh kita. Naiklah kadar gulanya. Nah, temuan lain misalnya keseimbangan. Kalsium dengan magnesium itu perlu masuk dalam komposisi 2:1 misalnya. Tapi kalau kita hanya mendengar promosi kalsium kalau kurang bisa bikin tulang kropos, kita ramai-ramai minum suplemen yang isinya kalsium. Sehingga komposisinya jadi tidak sebanding lagi. Magnesiumnya jadi kurang dibanding kalsiumnya. Dan ternyata komposisi yang pincang itu menimbulkan masalah kesehatan lagi. Gitu ya. Nah, di sini kita melihat pentingnya kita konsumsi makanan yang utuh. Karena Tuhan sudah ciptakan keseimbangan di dalam masing-masing makanan itu. Kalau kita hanya mengejar salah satu mineral lewat suplemen, kita bisa-bisa menciptakan ketidakseimbangan di dalam tubuh kita. Ya. Nah, elektrolit juga begitu. Garam bikin darah tinggi. Garam itu natrium. Ya. Ternyata yang bikin darah tinggi itu karena ketidakseimbangan natrium dan kaliumnya. Kalau dia konsumsi cukup buah-buahan, di mana buah-buahan itu tinggi kaliumnya, ternyata bisa mengimbangi efek buruk dari garam itu. Makanya kita kenal, oh kalau darah tinggi, makan seledri, makan belimbing misalnya. Itu bukan karena dia berfungsi sebagai obat darah tinggi, tapi karena elektrolitnya saling mengimbangi satu sama lain. Sehingga terjadi kondisi yang lebih menyehatkan. Ya. Nah, dan yang paling penting juga, kalau makanan itu diproses, apalagi dengan pemanasan, maka semua enzim yang ada di dalamnya itu akan rusak, akan berkurang banyak. Dan enzim itu penting sekali bagi metabolisme kita. Ya. Nah, ini penting kita perhatikan. Jadi selalu tanyakan bagaimana makanan sehari-hari. Makan sayur dan buah yang masih utuh tidak? Ya. Karena kalau dia jawabannya, wah saya nggak suka sayur. Bahkan ada yang tidak suka buah. Gitu. Lalu dari mana enzimnya itu dia dapat? Karena enzim hanya ada di makanan yang alamiah. Jadi kalau dia sakit-sakitan, tidak heran. Itu pilihan dia untuk menjadi sakit. Karena tidak mau makan makanan alamiah. Dan kita tidak bisa mengejarnya dengan suplemen. Ya. Karena enzim itu tidak bisa dibuat di dalam pabrik. Pasti rusak. Dan kalaupun bisa, itu tidak lengkap. Ya, jadi kita butuh enzim yang lengkap dari makanan yang masih utuh. Nah, ini saya mau ajari cara membaca indeks. Ya. Kita kenal ada glycemic index, ada glycemic load. Ya. Yang aman itu adalah yang warnanya hijau. Yang warna merah itu
tidak aman untuk orang yang kencing manis khususnya. Ya. Nah, buat kita yang sehat juga tidak aman karena kita mengundang risiko kencing manis. Nah, ini saya mau bandingkan, kita lihat potato chip, ya, kentang goreng itu, French fries yang kita makan kalau kita ke bioskop itu, dibandingkan dengan gula, sugar. Nah, di sini lihat, potato chip ada di jalur hijau. Gula itu di oranye, sudah mendekati jalur merah. Tapi kita konsumsi gula tidak bisa terlalu banyak, ya. Minuman terlalu manis juga tidak enak. Jadi pasti kita akan ada batasnya konsumsi gula itu. Tapi kalau konsumsi kentang goreng, karena kita mungkin berpikir, oh kentang itu kan ciptaan Tuhan, gitu, aman-aman saja untuk dimakan. Dan kita konsumsi sepanjang film itu diputar misalnya. Di upsize lagi waktu beli. Lebih hemat, alasannya lebih hemat kita upsize. Maka hasil akhirnya, glycemic load-nya itu bisa lebih banyak dibanding gula pasir. Sehingga hasilnya jalur merah. Ya. Nah, ini penting. Jadi kita hati-hati membaca makanan yang kita konsumsi ini. Di bawah kita lihat semangka. Semangka itu kalau dari glycemic index tuh tinggi. Ya, jalur merah dia 72. Maka kita akan bilang yang kencing manis, jangan makan semangka, manis itu, gitu ya. Nah, padahal kalau dilihat proporsinya hanya satu mangkok, dia ada di jalur hijau. Gitu. Kalau kita tidak makan semangka sama sekali, otomatis kita juga tidak makan semua zat gizi yang ada di dalam semangka itu. Gitu. Ya. Jadi jangan sampai kita terlalu ekstrim. Ini jangan, itu jangan, padahal itu bahan mengandung zat gizi lain yang bagus, gitu ya. Memang semangka itu manis, ya kita batasilah jumlahnya, jangan banyak-banyak. Bagaimana membatasinya? Makanlah semangka yang dipotong, karena kita juga nggak bisa makan banyak-banyak. Tapi kalau semangkanya di jus, hanya airnya saja yang kita minum, ya otomatis akan lebih banyak gula yang masuk ke dalam. Ya. Nah, itu pentingnya, jangan semua buah tuh di jus. Makanlah buah potong, supaya ada batasnya juga. Oke ya, itu sepintas mengenai glycemic index dan glycemic load. Jadi nutrisi umum yang kita butuhkan untuk hidup sehat itu harus cukup lengkap. Ya. Karbohidrat, protein, lemak itu termasuk makronutrien. Kita konsumsi dalam jumlah besar, 200 gram misalnya. Kalau vitamin, mineral itu dalam ukuran miligram. Ini sudah masuk mikronutrien istilahnya. Jumlahnya kecil, tapi peranannya besar. Sementara yang makronutrien itu biasanya orang kaitkan dengan nendang, gitu ya. Oh, makanannya nggak nendang, karena jumlahnya dia butuh banyak. Selain vitamin mineral, tadi kita sudah singgung, enzim itu wajib ada. Ya, dan ini hanya ada di makanan yang utuh dan sebisanya yang tidak kena panas. Ya, jadi buah-buahan itu tidak perlu dimasak, itu enzimnya banyak. Kalau sayuran, sebagian yang sudah dimasak, enzimnya juga berkurang banyak. Gitu ya. Lalu biji-bijian, kacang-kacangan, itu semua kaya dengan mineral dan bahan-bahan gizi yang mikro tadi ya, seperti molibdenum.
kromium, itu semua ada di bahan-bahan ini. Jadi kita perlu makanan yang beragam. Ya. Lalu antioksidan, ini juga kita butuhkan untuk menangkal radikal bebas. Serat, walaupun tidak ada gizinya, tapi dia penting untuk menjaga kesehatan usus dari kanker dan juga mengikat gula dan lemak di usus supaya tidak masuk ke dalam darah semuanya, ya. Itu pentingnya serat. Lalu belakangan ditambahkan lagi pentingnya prebiotik dan probiotik. Ya, seperti yang diseminarkan kemarin, pentingnya probiotik buat kesehatan bukan hanya di usus kita, tapi juga di seluruh tubuh kita. Protein, ini kita perlukan untuk regenerasi sel. Sel itu butuh protein. Kalau sel rusak, sehabis olahraga misalnya, ada yang rusak, kita butuh lebih banyak protein. Makanya olahragawan itu makan protein lebih banyak daripada orang yang biasa-biasa. Ya, karena dibutuhkan untuk regenerasi sel. Lalu dari kalori yang masuk itu, 1/40-nya itu harus berupa protein. Jangan isinya karbohidrat semua gitu ya. Jadi kalau kita makan nasi lalu lauknya kentang goreng misalnya, itu karbohidratnya double, proteinnya kurang sekali. Kemudian untuk kebutuhan minimal itu sudah terukur, dia butuh 0,8 gram protein per kilogram berat badan. Ya, jadi orang yang lebih gemuk dia butuh lebih banyak protein. Nah, diambil rata-rata 50 gram itu mestinya mencukupi. Lalu ditemukan juga bedanya protein dari nabati, dari tumbuh-tumbuhan, dan protein hewani. Protein nabati itu boleh dibilang lebih baik. Sayangnya, dalam setiap jenis itu asam aminonya tidak lengkap. Sehingga diperlukan variasi menunya ya, supaya saling melengkapi. Sementara protein hewani itu lebih lengkap. Karena protein hewani dia makan berbagai tumbuh-tumbuhan. Ya, jenisnya lebih macam-macam sehingga waktu dia menjadi daging itu asam aminonya lebih lengkap. Hanya saja protein hewani itu nanti di darah kita akan bersifat lebih asam. Dan belakangan disoroti pH darah yang asam itu ada hubungannya dengan munculnya berbagai penyakit. Juga resiko munculnya batu ginjal itu lebih besar kalau dia makan makanan hewani. Apa dampaknya kalau kita kelebihan protein? Kalau kelebihan dibuang protein itu karena kan tidak dipakai untuk membangun sel gitu ya. Kelebihannya dibuang, dia akan memberatkan ginjal. Juga asam uratnya juga lebih banyak buangannya. Makanya mereka yang asam uratnya tinggi diminta perhatikan keseimbangan gizinya, jangan terlalu banyak proteinnya. Nah, protein dalam tumbuh-tumbuhan ternyata itu sumbernya banyak. Kita saja yang kurang kenal. Ya. Jadi kalau mau mengurangi protein dari hewan ke protein tumbuh-tumbuhan, kita punya banyak pilihan. Jadi kita butuh makanan yang utuh dan yang kualitasnya tinggi. Ya. Jangan makanan utuh tapi dipaksakan gitu. Yang tadi ya dengan macam-macam bahan tambahan supaya hewannya gemuk gitu. Bisa sumbernya dari hewani atau tumbuh-tumbuhan.
tinggal nanti keyakinan masing-masing. Buat yang vegetarian misalnya, dia tidak mau mengkonsumsi hewan karena itu mengorbankan nyawanya misalnya. Bisa, asal tumbuhannya yang dia konsumsi itu cukup bervariasi. Lalu kita tidak juga mau meninggalkan perkembangan teknologi. Nah, teknologi pangan itu bermanfaat kalau digunakan dengan benar. Jadi disinilah para ilmuwan melakukan research development untuk mengekstrak bahan-bahan gizi yang benar-benar diperlukan tubuh kita. Sehingga di zaman sekarang kita tidak bisa menghindari makanan yang high-tech. Nah, kalau itu memang bermanfaat buat tubuh kita. Misalnya saja, vitamin A. Kalau hanya makan dari wortel, berapa banyak wortel yang kita harus konsumsi? Gitu. Tentu pada kondisi yang sedang krisis kekurangan vitamin A, dia butuh berupa ekstraknya. Ekstrak vitamin A yang dipekatkan sehingga dosisnya bisa lebih tinggi. Lalu teknologi modern itu juga akan memperhatikan sampai pada penyerapannya. Kita sebut bioavailability. Ya. Makan banyak, kalau yang masuk ke darah sedikit kan juga mubasir. Itu semua berakhir di WC misalnya. Ya. Jadi bagaimana teknologi modern itu membantu menciptakan makanan yang diserap semua. Lalu bagaimana memilih komposisi yang sinergi, tidak berlawanan satu sama lain. Nah, itu pekerjaan para ilmuwan. Jadi kita syukuri mereka meneliti semuanya ini. Ya. Lalu juga produk high-tech ini memperhatikan takaran yang optimal itu berapa. Ya, karena kalau dari makanan utuh kan kita tidak tahu ada berapa kandungan di dalam makanan utuh itu. Tapi kalau dibuat secara teknologi bisa dipastikan ada berapa miligram tersedia di dalam makanan itu. Ya. Dan tentu kita perlukan ini, makanan teknologi ini, kalau kita membutuhkan hasil yang nyata dan cepat. Ya, orang yang sedang sakit butuh pemulihan yang segera, kita nggak bisa suruh dia makan sayur dan buah pelan-pelan naik kesehatannya, gitu ya. Bisa terlambat. Jadi di situ pentingnya kita menggunakan akal sehat kita, kebijaksanaan kita. Kapan kita butuh cepat, kapan kita butuh jangka panjang menjaga kesehatan. Karena saya di seminar sering katakan, kenapa sih mesti dikejar-kejar dengan di bawah lidah? Supaya cepat. Mau seberapa cepat? Gitu, ya. Nah, ada lagi penelitian yang lebih baru, kaitannya makanan dengan gen. Ya. Tapi sekali lagi, perhatikan. Yang dimaksud adalah ekspresi gennya. Kita tahu SOP itu salah satu keterangannya kan adalah memperbaiki ekspresi gen. Namun banyak orang menangkapnya itu memperbaiki gennya, itu struktur gennya. Itu salah, ya, salah persepsi. Nah, ini saya mau jelaskan sedikit apa itu ekspresi gen. Kita tidak bisa mengkutak-katik DNA-nya yang ada di dalam kromosom itu. Jadi kita tidak bisa mengubah struktur DNA-nya. Tapi ternyata struktur DNA itu nanti masih diatur lagi apakah dia akan muncul di dalam gejalanya atau tidak.
Misalnya orang yang sama-sama keturunan kolesterol tinggi misalnya. Lalu dari kolesterol itu bisa bikin serangan jantung misalnya. Ternyata bukan hanya soal DNA, tapi juga soal ekspresi gennya ini. Maka dalam satu keluarga yang sama-sama keturunan darah tinggi dan kolesterol, tidak semuanya dapat serangan jantung gitu. Karena ada faktor lain yang disebut epigenetik. Epigenetik ini ibarat tombol on-off-nya. Apakah suatu DNA itu akan diekspresikan menjadi suatu penyakit. Itu tombolnya on, muncul penyakitnya. Tapi kalau epigenetiknya itu dalam posisi off, walaupun dia punya DNA yang buruk, tapi tidak muncul sebagai penyakit. Ya. Kolesterol, kencing manis, hipertensi, kanker itu sudah terbukti ada kaitannya dengan epigenetik ini. Nah, jadi ada makanan-makanan yang bisa mempengaruhi epigenetik ini. Nah, ini penelitian belakangan memfokuskan pada epigenom ini, ya, epigenetik ini. Ya. Mereka temukan pengaruh lingkungan itu bisa mempengaruhi epigenetik itu menjadi on misalnya ya. Jadi kalau dia ada keturunan kanker, lalu dia juga merokok, maka gen kankernya itu akan muncul sebagai penyakit. Lalu penuaan, juga mereka temukan ada tombol on off-nya. Makanya ada orang yang lebih cepat tua, ada yang awet muda terus gitu ya. Itu pengaruh dari epigenetik. Lalu mereka riset lagi, apa saja sih organ-organ yang dipengaruhi oleh epigenetik ini. Dan juga penyakit-penyakit apa saja yang muncul karena epigenetik ini. Dan yang menarik, penelitian ini membuktikan adanya pengaruh terhadap stem cell. Gitu ya. Nah, ini kita tahu stem cell nanti berhubungan dengan penuaan dan penyakit. Ya. Jadi stem cell kita bisa dipengaruhi oleh lingkungan termasuk oleh makanan kita. Nah, ini penyakit-penyakit yang muncul kalau epigenetiknya itu dalam posisi on ya, terhadap gen yang dia bawa dari orang tuanya. Kankernya bisa muncul, lalu penyakit Alzheimer, penyakit kegilaan ya, schizofren itu, autism juga bisa muncul kalau tombolnya ini on. Ya. Dan juga berbagai penyakit kronis tadi seperti kolesterol, lalu serangan jantung, kencing manis. Sekarang ini dunia sedang menyoroti kaitan makanan dengan penyakit ini. Nah, pada ibu hamil juga ternyata pengaruhnya besar. Kalau ibu hamil memperhatikan makanannya dengan baik, mengkonsumsi suplemen yang dibutuhkan, dia bisa mempengaruhi janinnya. Ya. Paling tidak janinnya itu semua dalam posisi epigenetik yang tombolnya off. Jadi walaupun DNA-nya diturunkan, tapi anaknya tidak sakit, gitu ya. Itu penting. Sekarang kita beralih pada produk kita, ya, Utsukushi. Kita sudah banyak bahas mengenai Utsukushi dan kita tahu kerja utamanya adalah di dalam sistem pencernaan kita. Ya. Jadi di sebelah kiri itu membahas sistem pencernaan kita ya, dari esofagus ke lambung itu muncul permasalahan GERD misalnya,
Lalu liver itu kita tahu usus kita bisa membantu kondisi radang hati. Lalu khususnya di usus kita juga sudah tahu bagaimana dia bisa membersihkan usus ya. Ini contohnya usus yang kotor dan usus yang bersih. Dan bukan hanya soal kotor dan bersih. Usus yang kotor itu juga akan membuat dinding usus itu lebih kaku dibandingkan usus yang normal, yang elastis. Dan usus yang kotor itu lebih berpeluang terjadi kanker usus dibandingkan usus yang bersih. Nah, di sini kita menyadari pentingnya membersihkan usus. Dan yang paling penting itu serat. Utsukushi membantu pembersihan usus. Tapi kandungan seratnya tidak banyak dalam utsukushi. Jadi kita harus selalu mengedukasi konsumen produk kita. Selain minum utsukushi, jangan lupa makan sayur dan buah. Di situ seratnya masih utuh dan banyak. Ya. Ini berbagai penyakit usus, dari yang ringan sekedar kembung dan mules sampai yang berbahaya. Ya. Dan ini pentingnya tadi kita mengkonsumsi makanan yang bekerja di usus. Ya. Kalau ususnya sering tegang, itu dia mudah mengalami kram usus misalnya. Kalau dia ususnya kram begitu, diameternya saling berdekatan, tentu lebih mudah terjadi perlengketan satu sama lain. Peradangan, kanker, lalu kita juga sudah dengar autoimun di dalam sistem usus. Ini sangat mengganggu kehidupan kita. Nah, ini isu yang kita sedang digempur, ya, karena kita dibilang overclaim mengatakan produk AFC ini sebagai obat, gitu ya. Nah, ini penting dalam aspek edukasi. Benar nggak makanan itu sebagai obat? Ya. Tapi hati-hati ya, jangan pulang dari seminar ini langsung gembar-gembor lagi produk kita sebagai obat. Tapi informasi ini sangat perlu kita kuasai. Bisa tidak makanan sebagai obat? Ya. Zaman dulu, ya, bahkan sekarang masih ada, ya, dalam dunia kedokteran itu dikenal penyakit kurang kalori protein. KKP kita suka singkat. Yaitu karena mereka tidak mendapat gizi yang cukup. Makannya entah berapa hari sekali baru dapat jatah makan yang cukup misalnya. Jadi muncullah penyakit dua ini. Kurang kalori orangnya ditandai dengan kurus kering. Tapi kalau dia kurang protein, ya, jadi dia dapat makan nasi, kentang, ubi gitu ya, tapi proteinnya kurang. Jadi penyakit juga yang kita kenal busung lapar. Gitu ya. Jadi kita lihat anak-anak perutnya buncit ini berbeda dengan buncitnya yang tadi gambar orang makan hamburger. Ini buncit karena kekurangan protein. Ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, kurang kalori dan protein, apa obatnya? Hanya satu obatnya, makan. Ya. Jadi di sini saja kita sudah bisa melihat makanan sebagai obat, why not? Gitu ya. Kenapa tidak? Kalau memang itu masalahnya di situ kurang, kita cukupkan, maka dia menjadi obatnya. Gitu. Ya. Nah, ini dalam sejarah kedokteran juga
tidak mungkin dilupakan kasus ini. Ya. Jadi ceritanya para pelaut zaman itu banyak yang sakit bahkan sampai meninggal. Gitu. Lalu ada seorang dokter bedah di kapal Inggris ya, James Lind namanya. Dia membekali makanan yang dibawa itu dengan buah lemon. Ya. Dan dia berikan buah lemon itu pada mereka yang sakit. Hasilnya anak buahnya di kapal itu selamat, ya. Tidak sakit, tidak meninggal. Dari situlah mulai diteliti ada apa di dalam buah lemon itu. Dan ditemukanlah vitamin C. Ya, jadi ini sejarah penemuan vitamin C. Dari situ baru industri farmasi masuk menciptakan vitamin C buatan. Gitu. Sehingga bisa diproduksi dalam jumlah banyak, dalam kadar yang suka-sukanya diatur. Gitu ya. Mau 100 mili, 500 mili, mau 1000 mili, itu industri punya kerjaan. Ya. Tapi ini sejarah yang tidak bisa kita lupakan. Nah, jadi di sini juga kita lihat bagaimana makanan dalam hal ini jeruk lemon bisa menyelamatkan orang yang sakit. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat gambaran seutuhnya. Ya. Makanan dan obat buatan pabrik itu ya, obat farmaseutical, kita harus lihat itu sebagai satu spektrum yang berkesinambungan. Dari makanan dicari makanan apa yang punya khasiat untuk memperbaiki kesehatan. Nah, itu disebut functional food. Ya, makanan yang benar-benar berkhasiat. Gitu. Bukan sekedar mengenyangkan atau mempertahankan hidup gitu ya, yang seperti tadi. Tapi ada bahan-bahan aktif yang punya khasiat khusus. Nah, itulah functional food. Lalu dari dunia tumbuh-tumbuhan juga diteliti. Maka kita mengenal istilah herbal. Gitu ya. Berbeda dengan sayur-mayur. Herbal itu kita sudah berpikir khasiat tertentu dari tumbuh-tumbuhan yang sebenarnya termasuk kelompok sayur-mayur misalnya gitu ya. Di situ juga termasuk functional herbal gitu ya. Dari makanan dibuat lagi ekstraksinya. Ya, dari functional food tadi diambil lagi bahan aktifnya menjadi bahan berkhasiat. Nah, ini yang sekarang dikenal sebagai bidang nutraceutical. Sebagai bidang baru selain pharmaceutical. Jadi industri obat, farmasi, dan industri makanan yang berperan seperti obat gitu ya, diekstrak jumlahnya dalam ukuran gram, miligram, dan khasiatnya seperti obat gitu. Nah, dari dunia herbal juga muncul fitofarmaka. Diteliti dari herbal misalnya bawang putih misalnya. Dari bawang putih itu apa sih yang berkhasiat? Ya, lalu diambil ekstrak dari bahan aktifnya bawang putih. Nah, itulah yang kita kenal sebagai fitofarmaka. Ya, jadi ini semua sebenarnya satu kesinambungan. Kapan kita makan makanan yang utuh, lengkap, kapan kita makan obat, gitu. Ya, itu tentu kondisi yang berbeda-beda. Gitu. Ya. Tapi kita akan salah kalau memisahkan secara
besar-besaran ini makanan, ini obat gitu ya. Itu secara keilmuan juga tidak benar. Ya, kita sudah lihat dari sejarahnya tadi. Nah, apa definisinya obat? Ini saya ambil yang gampang dari internet supaya semua bisa bandingkan ya. Apa itu obat? Obat adalah suatu medicine ya, medikasi atau obat-obatan atau substansi lain ya. Jadi ini definisi yang bagus sekali. Obat itu tidak melulu obat farmasi artinya. Ya. Substansi lain juga bisa. Yang mempunyai efek fisiologis. Ya. Efek fisiologis itu artinya efek yang membantu kesehatan atau kesembuhan. Ya. Kalau ditelan atau dengan cara lain dimasukkan dalam tubuh kita, ya kan bisa dengan cara salep gitu, atau bahan seperti koyo tapi berisi obat misalnya. Pokoknya cara apapun kalau dia masuk ke dalam tubuh, dia mempengaruhi fisiologi kita. Ingat ya, fisiologi itu tujuannya untuk perbaikan tubuh. Berbeda dengan definisi racun. Kalau racun itu bahan yang menimbulkan efek patologis, bukan fisiologis, patologis. Artinya dia merusak fungsi tubuh. Sehingga bisa bikin penyakit, bahkan bisa bikin mati. Ya. Kita sudah kenal itu, cyanida, ya, campurkan dalam kopi. Efektif itu. Ya. Nah, jadi jelas sekali bedanya obat dengan racun. Ya. Kalau ada orang masih bingung antara obat dan racun itu, saya yang bingung. Jadi jangan kita katakan obat itu racun. Itu membingungkan sekali. Ya. Karena kalau obat itu racun, ya para dokter itu tukang racun. Gitu. Ya. Gambar di sebelah ini, masih ingat nggak ini dongeng tentang apa ini? Nah, ini cerita dukun meramu racunnya dimasukkan ke dalam apel gitu ya. Sehingga putri salju waktu makan itu keracunan dan sakit. Nah, jadi jelas sekali ya bedanya racun dengan obat. Kalau suatu obat menimbulkan reaksi negatif, itu kita sebut efek samping. Jangan bilang efek racun, ya. Itu efek samping. Makanan pun juga bisa bikin reaksi negatif, ya. Termasuk produk AFC kita sudah sering bahas. Itu bisa terjadi pada waktu efek detox muncul. Orangnya menjadi lebih sakit. Tapi itu tidak berlangsung lama, karena itu memang dibutuhkan untuk pembersihan diri. Ya. Reaksi negatif lain kalau dia ada alergi. Ya. Kalau alergi kita jangan dipaksakan. Maka penting sekali membedakan ini detox atau alergi. Kalau dia alergi, lalu apply-nya bilang, nggak apa-apa, teruskan aja, itu detox. Gitu ya. Bisa tambah parah orangnya. Jadi hati-hati. Lalu bisa juga sekarang terjadi ketidakcocokan reaksi tubuh. Ya, ini belakangan sedang tren. Ya, ternyata ada gen kita yang bereaksi berbeda terhadap makanan yang sama yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, ini dikenal nutrigenetik. Jadi reaksi tubuh kita terhadap makanan yang masuk. Sama-sama minum kopi, efeknya bisa berbeda. Yang satu merasa lebih segar, yang satu malah jadi berdebar-debar, tensinya naik, nggak keruan. Gitu ya. Nah, itu contoh
nutrigenetik. Tidak cocok DNA-nya dengan makanan itu. Produk AFC juga sama. Tidak semua orang akan bereaksi sama. Ya, karena gennya tidak sama. Ada istilah lain nutrigenomik. Bagaimana makanan yang kita makan bisa mempengaruhi di level selnya, ya, yang tadi kita sudah bahas epigenetik tadi. Ya. Makanan apa yang mempengaruhi epigenetik? Oke, jadi simpulannya, kesehatan kita bukan hanya ditentukan apa yang kita makan, ya, tapi juga apa yang tidak kita makan. Kalau dia tidak makan sayur, buah, serat, enzim, ya tinggal tunggu waktu dia akan sakit, gitu ya. Karena dia defisiensi gizi tertentu. Nah, ini yang selalu saya ingatkan. Jangan semua menganggap produk AFC kita tuh seperti obat dewa gitu, ya. Pokoknya dikasih ini saja semua akan beres gitu ya. Gak bisa. Kalau dia defisiensi gizi yang lain, tidak akan tercukupi hanya dengan konsumsi produk kita gitu ya. Jangan katakan produk ini gizinya lengkap gitu. Itu membodohi konsumen namanya. Karena kita tidak pernah promosi produk kita lengkap gizinya. Jadi kalau ada pertanyaan saya, kalau makan ini masih perlu antioksidan lain nggak gitu? Ya, mungkin saja dia perlu kalau kebutuhan antioksidannya memang tinggi. Misalnya dia perokok. Kalau hanya konsumsi glutathione yang ada di SOP dan Utsukushi, mungkin tidak cukup. Gitu, ya. Lain orang, lain kebutuhannya. Nah, ini yang saya suka tekankan kalau orang nanya takarannya berapa gitu. Ya lain orang lain kebutuhannya. Makanya kita harus layani klien kita dengan benar. Kita mengenal dia seperti apa butuhnya gitu ya. Lalu kondisi lingkungan saat ini juga membuat konsumsi makanan kita sehari-hari itu kemungkinan besar ada yang kurang gitu ya. Apalagi kalau menunya sama terus, tentu akan kekurangan zat gizi lain. Nah, disitulah kita perlu suplementasi, ya, suplemen supaya jadi cukup. Jadi sekali lagi, suplemen yang kita berikan jangan dipikir sudah lengkap dan cukup, ya. Nah, lalu isu lain, ini makanan sehat, ini bukan suplemen. Nah, itu makin tambah istilah makin membingungkan, gitu ya. Suplemen itu artinya tambahan atas sesuatu yang kurang. Ya, jadi nggak perlu kita nambah lagi istilah ini makanan bukan suplemen. Sesuatu yang kita tambahkan itu adalah suplemen. Entah suplemennya berupa makanan, atau suplemennya berupa bahan herbal, ya, atau bahan lainnya lagi, gitu ya. Tapi semua itu suplementasi atas apa yang kurang dalam makanan kita. Jadi kita dengan kondisi hidup kita seperti sekarang, kita perlu suplementasi supaya tetap sehat dan bisa menikmati hidup, gitu ya. Misalnya orang mengatakan saya nggak pernah makan suplemen-suplemen, saya tetap hidup sehat misalnya. Ya, hidup sehat itu seringkali karena dia belum merasakan yang lebih sehat lagi. Gitu ya. Jadi waktu dia tambahkan suplementasi, dia merasa lebih fit, lebih produktif, berpikir, bekerja, dia baru sadar bahwa selama ini dia kurang sehat. Gitu ya. Itu kita kenal sebagai penyakit subklinis. Belum muncul penyakitnya,
tapi sebenarnya derajat kesehatannya itu sudah di bawah. Nah, menikmati hidup itu juga berarti bebas dari gangguan yang kelihatannya ringan. Sehat tapi sakit kepala misalnya, ya itu kan nggak sehat. Sehat tapi kalau bangun pagi badan rasanya remuk misalnya, ya itu nggak sehat, ya. Sehat juga berarti dia tidak mudah sakit, walaupun ada faktor keturunan, ya. Keturunan kolesterol, kencing manis, tapi dia tidak kena. Nah, itu tadi kita sudah bahas karena epigenetiknya lebih bagus, gitu. Lalu kalau dia sakit juga cepat sembuh. Di dunia milenial ini penting orang berlomba dengan waktu. Kalau dia sakit berlama-lama kan bisa hilang peluangnya, gitu ya. Jadi butuh suplementasi. Dan untuk lansia dia bisa tetap produktif. Gitu. Nah ini yang penting juga buat para milenial mungkin tidak merasa perlu, tapi pikirkan orang tua. Ya. Mereka bertambah usia, makin tidak bisa produktif karena terganggu rematik misalnya. Ya. Tolong mereka, berikan suplementasi yang memang dibutuhkan oleh mereka. Oke, ya. Jadi ini yang kita cita-citakan. Waktu muda penuh vitalitas, sampai tua juga bisa tetap menikmati hidup dan produktif. Oke, itu Pak Angga, saya kembalikan. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan jawab aja ya dok ya. Ya, saya Oke, sip. Ini udah banyak banget pertanyaannya sih sebenarnya dari tadi. Cuman kali ini pertanyaannya nggak bisa semuanya nanya kayak biasa sih, harus tetap difilter dikit. Oke. Ini masih yang putus-putus. teman-teman senior bisa bantu jawab Nih. di chat. Biasa yang bantuin jawab nih sejawatnya Dr. Wijaya tuh Pak Wong Swijan. Nah, itu tuh Ya, biasa yang tuh. lain juga boleh ya. Kita sudah sering saling bertukar ilmu, silakan. Oke, udah rata-rata udah dijawab dok soalnya ini. Jadi yang banyak yang nanya-nanya udah dijawab-jawabin semuanya Oh, langsung di terima chat. kasih, terima kasih. Oke, Yang ini raise hand kenapa? Dosis 2x1 dan konsumsi obat Parkinson, Heximan, Nah, ini dok. Dok, istri saya udah konsumsi SOP Subarasi selama 6 bulan. Berarti ini udah dari Subarasi pertama keluar sih harusnya. Tapi Ya. itu September ya? September. Pokoknya dia konsumsi itu 2 dikali 1. Terus sama dia ada konsumsi obat Parkinson, Heximer 2x1 dan Ciprol 2x1. Lalu propanolol 1x1 dan asam folat. Namun belum ada perubahan sama istrinya dok, karena saraf nggak ada perubahan di saraf karena kondisi tangan kanannya masih tremor. Ya. Nah itu kira-kira mungkin dia mau tanya itu harus check up lagi atau tambahin apa atau gimana dok? Ya, nah kalau kita kaitkan dengan seminar hari ini, kita sudah bisa jawab gitu ya. Jadi pertama Parkinsonnya tuh sudah berapa lama? Makin lama kerusakan itu kan tentu akan makin permanen. Ya. Karena kondisi
pendukungnya juga makin menurun gitu. Jadi dalam kedokteran kesehatan kita mengenal ini spirally downward. Penyakit kronis itu akan terus merosot seperti putaran spiral. Makin lama makin mundur, tinggal kecepatannya saja. Kalau faktor-faktor pendukung kesehatan kurang, dia makin cepat merosotnya. Jadi selain suplemen dari AFC, ya, perlu diperhatikan keseluruhan gaya hidupnya. Misalnya Parkinson kalau hanya duduk-duduk saja, itu makin mundur, dia akan makin kaku. Mereka temukan orang yang Parkinson itu, waktu dia naik sepeda malah hilang semua gitu. Ya. Ini apa ya, mengagumkan atau mengherankan karena tadinya tidak dibayangkan orang Parkinson naik sepeda gitu. Lalu juga orang Parkinson kalau dia sering olahraganya berupa menari, itu juga bisa berkurang gitu ya. Jadi mengatasi penyakit itu jangan melulu bergantung pada obat atau makanan. Seluruh gaya hidupnya itu perlu diperhatikan. Belum lagi aspek psikologis kalau orangnya depresi ya. Menangisi nasibnya, menangisi penyakitnya, itu hanya memperburuk keadaan dia gitu. Dia hanya memikirkan saya jadi tidak berguna. Nah, coba bantu untuk mengubah persepsi dia, saya masih bermanfaat untuk kerjakan apa gitu. Dan dia kerjakan itu. Kalau dia merasa hidupnya masih bermanfaat, itu bisa memperbaiki kondisi kesehatannya. Ya. Saya ingat cerita profesor saya itu, ada satu keluarga, anaknya yang satu di Belanda, yang satu di Indo. Ya. Waktu ibunya ini dibawa ke Belanda, dia sehat. Karena di Belanda tidak ada pembantu, dan si ibu ini mengerjakan semuanya, membantu anaknya yang sepanjang hari kerja di luar. Gitu. Nah, setelah giliran anak yang di Belanda habis, ibunya diboyong kembali ke tanah air. Anak yang di Indonesia ini memanjakan ibunya. Udah jangan kerja macam-macam, semua dikerjakan oleh pembantunya. Tidak lama si ibu itu jatuh sakit, gitu ya. Jadi penting memperhatikan seluruh kehidupan, jangan melulu bahas mengenai obat dan suplemen. Oke. Mungkin bisa ini dok, buat biar ini kan masih banyak banget dok yang sering tanya kayak, dok saya sakit perut, dok saya sakit kepala, dok kaki saya sakit, dok tangan saya keseleo, bisa nggak konsumsi SOP Subarasi atau produk AFC? Itu mungkin bisa dijelasin dulu dok sedikit. Jadi maksudnya ya ini produk kita ini ya pasti boleh sih sebenarnya kan, karena jatuhnya kita ini kan healthy food. Maksudnya jadi kayak nggak ada larangan atau gimana. Mungkin dokter bisa lebih jelasin dok. Biar maksudnya yang pertanyaan-pertanyaan gitu jadi langsung kejawab sekali gitu kan. Ya, nah produk kita ini punya keunggulan yang besar. Makanya kita bisa dapatkan hasil yang begitu booming, ya. Begitu menakutkan kompetitor. Kenapa? Karena kerjanya di titik yang sangat penting. Yang satu regenerasi. Ya, kita tahu lewat insulin-like growth factor lalu mempengaruhi stem cell, dia bisa membuat regenerasi sel. Kedua, dia memperbaiki aliran darah. Kita makan bagus, kalau aliran darahnya jelek juga tidak sampai ke
ke sel dan selnya tidak dapat makanan. Nah, produk kita bisa memperbaiki dua hal itu. Ditambah lagi Utsukushi itu memperbaiki sistem imun, sehingga kita lebih sehat menghadapi berbagai penyakit infeksi, gitu ya. Dan jangan lupa infeksi itu tidak selalu kelihatan berupa demam, labnya, leukositnya naik, seperti itu. Bisa saja dia infeksi kronis, tidak demam, tidak ada gejala sakit, tapi ada peradangan yang bertahun-tahun terjadi di dalam tubuhnya. Nah, Utsukushi kita bisa membantu atasi itu. Jadi dengan memberikan bahan untuk regenerasi, bahan memperbaiki aliran darah, bahan yang memperbaiki imunitas tubuh, itu dampaknya sudah besar sekali ke tubuh kita, gitu. Ya. Cuma sekali lagi, jangan lupa makanan yang seutuhnya juga. Oke, Oke, itu. mungkin itu menjawab ya buat teman-teman yang nanya kayak, dok, saya punya sakit mah, dok, saya ada vertigo misalkan. Ya, sebenarnya penyakit apapun itu terlepas dari mungkin terbantu atau tidak terbantu dengan produk kita, ya. Tapi kan pertanyaannya kan boleh apa enggak ya dok ya konsumsi. Ya, Nah, seringkali fokusnya di penyakit yang dia sedang soroti ya. Kayak tadi misalnya Parkinsonnya kok nggak maju-maju gitu ya. Jangan lupa waktu kita tambahkan suplemen ini, bagian organ tubuh yang lain itu maju. Dia bisa lebih sehat, bisa lebih jernih pikirannya, bisa lebih bervitalitas gitu. Walaupun Parkinsonnya tidak maju, dia sudah lebih sehat. Jangan lupa itu. Juga pasien yang cuci darah, kan kita sudah dengar kisah-kisah bagaimana sama-sama cuci darah. Sudah minum suplemen juga, dia tetap cuci darah. Tapi kondisi sekarang, dia bisa aktif bekerja sehari-hari. Dibandingkan dulu, hanya menunggu jadwal cuci darah, dia tidak bisa kerjakan apa-apa. Ya. Jadi keseluruhan hidup itu harus dinilai. Jangan hanya lihat keluhan utamanya itu. Oke. oke. Mungkin itu bisa menjawab ya teman-teman. Jadi mungkin yang nanti pertanyaan-pertanyaannya kan banyak yang serupa. Saya takut nggak keburu jawabnya. Nanti ada yang udah ternyata dia ikut 2 bulan pertanyaannya itu kan saya nggak jawab, ntar dibilang kelewat terus. Mendingan ini dijawab semuanya sama Dokter Wijaya. Nah, sama ini ada yang menarik dok. Ada yang nanya, tadi dokter ada bahas tentang sayur yang dimasak akan melalui proses pemanasan. Apakah lebih baik itu sayur dimakannya mentah, dok? Terus apakah aman untuk orang yang sakit MAH itu makan sayur mentah dan solusi ngolah sayur mentah yang sehat? Ya. Prinsipnya, ini ibu-ibu lebih tahu ya. Sayuran yang bisa dimakan mentah seperti timun, wortel, ya memang sebaiknya mentah karena enzimnya lebih banyak. Ya. Tapi kalau yang memang harus dimasak, ya harus dimasak. Jangan dipaksakan semua mentah di blender. Nah, itu juga nggak sehat. Ya, misalnya tomat. Tomat itu kalau diseduh air panas sebentar, itu justru lebih berkhasiat daripada tomat yang mentah, yang utuh dimakan. Nah, jadi hal-hal pengetahuan seperti itu, praktis seperti itu perlu kita ketahui. Jadi tidak melulu harus mentah total ya. Yang perlu masak, masaklah. Cuma jangan terlalu lama dimasak. Nah, jadi itu nasihat nenek moyang tuh, makanan jangan dimasak berkali-kali untuk besok lusa ya. Ke situ juga. Makin dimasak, makin rusak zat gizinya. Kalau bisa sehari itu habiskan, habiskan. Lagi.
Ini online. Rata-rata udah dijawabin, Dok. Nah, ini saya lagi cari yang mungkin belum dijawab, yang emang lebih ilmiah gitu ya. Dokter, saya penderita camaya meninggal. Saya mama. Mama kamu tetap rutin bulan weekend gue. Saya menikmati olahraga rasanya. Ini ada yang nanya, Dok. Kalau untuk yang terkena, misalkan ini saya penderita CA-MAMAE, menjalani kemo udah 4 kali dan udah rutin Utsukushi sama Subarasi pagi sore hampir 2 bulan. Tapi saya tetap rutin olahraga, Dok. Jadi kalau weekdays ada jogging, tapi kalau weekend goes sepeda. Nah, dia mau tanya, saya setelah olahraga itu badannya berasa lebih fresh, tapi saya mau tanya, apakah ini bagus dilanjutin kayak begini, atau mungkin kalau orang yang udah emang, sorry ya, dibilang kanker ini kan, kanker payudara ya, di saya mamanya itu, apakah mungkin harus dikurangin olahraganya, atau nggak boleh terlalu diforsir seperti sebelum dia tahu mungkin, Dok, atau gimana? Ya, mengenai gaya hidup nanti kita seminar khusus ya. Tapi secara umum kita selalu ingat soal proporsional. Olahraga itu bagus, baik orang sehat maupun orang yang sakit juga tetap dianjurkan olahraga. Cuma proporsional. Jadi kalau kondisi energinya belum pulih, ya jangan dipaksakan dengan takaran olahraga seperti waktu sehat. Jadi dengarkan alarm tubuhnya, jangan paksa. Kalau olahraga bikin fresh, teruskan. Apa perlu ditambah? Buat apa gitu? Kalau misalnya tambah dengan latihan beban supaya ototnya lebih kencang gitu. Apa perlu buat orang itu? Ini semuanya kembali ke masing-masing. Istilah kita tuh tailor-made. Disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Olahraga tuh masuk poin wajib dalam pilar-pilar kesehatan. Oke. Ini ada pertanyaan untuk hipertrofi prostat misalnya. Nah, kita tidak melihat produk ini akan mengecilkan prostat. Nah, itu kan klaimnya jadi seperti obat gitu. Obat pun tidak bisa mengecilkan prostat. Obat dokter itu hanya bisa mempertahankan jangan cepat tambah besar. Ya. Nah, tentu kalau kita promosinya ini mengecilkan prostat, ya tentu saja pihak berwenang jadi melotot gitu. Wah, ini membohongi publik gitu ya. Kita kembali pada tugasnya. Dia regenerasi. Jadi kalau prostatnya itu ada peradangan, bikin rusak, ya cepat perbaiki. Ya. Nah, kenapa prostatnya membesar itu kan kita tidak tahu. Apa karena makan selama ini ada yang kurang? Nah, itu dicukupkan dengan memperbaiki makanan yang bervariasi. Gitu. Jadi jangan andalkan produk ini bisa mengecilkan prostat. Gitu. Nah, makanya kita ditegur, pantas kita ditegur. Oke, kita nextnya. Ini ada yang tanya, Dok. Ini mungkin beberapa pertanyaan terakhir aja ya, Dok. Udah makin sore soalnya. Oh, ini. Oke, Dok. Mau tanya, waktu minum SOP 100 plus, berat badan turun lebih dari 5 kilo. Setelah beralih ke SOP Subarasi, berat badannya naik lagi karena saya jadi ada nafsu makan lagi, meningkat nafsu makannya. Tapi di lain sisi, ini kalau di kesimpulannya dilihat dari lain sisi, setelah konsumsi Subarasi, haidnya tuh jadi teratur, Dok.
Jadi teratur 28 hari setiap bulan. Terus mukanya jadi makin cerah, staminanya jadi makin tinggi setiap harinya. Nah, apakah ada yang minumnya salah, Dok? Maksudnya, soalnya saya juga minumnya kadang pagi, kadang sore, cuma 1 saset per hari. Jadi yang dia mau tanya mungkin dia mau ada nurunin berat badan juga, pakai SOP 100 cocok, kenapa pakai Subarasi naik, malah jadi yang kayak tadi saya ceritain, gitu, Dok. Ya. Ini pada satu orang yang sama ya, jadi kita tidak bahas respon genetik yang berbeda pada orang lain. Jadi di dalam badan kita sendiri itu kan ada keseimbangan yang akan dicapai, ya, yang kita kenal homeostasis. Jadi mungkin waktu dia minum SOP terjadi metabolisme yang lebih bagus, pH darahnya lebih alkalin, sehingga metabolismenya juga lebih efisien untuk membakar lemak. Nah, setelah tercapai, tentu dia tidak bisa turun terus. Dia akan capai suatu titik berhenti karena sudah seimbang. Nah, waktu dia ganti Subarasi, ada efek tambahan, nafsu makannya jadi lebih banyak. Nah, yang bikin berat badannya naik kan makannya lebih banyak itu, gitu, bukan Subarasin yang bikin timbangannya naik. Nah, jadi diakali saja bagaimana makan banyak, tapi kalorinya tidak tinggi. Nah, di situ peranan makan sayur buah lebih banyak. Apalagi sayur, sayur kan kalorinya sangat rendah. Jadi mau makan sayur porsinya ditambah juga tidak bikin gemuk. Lalu olahraga untuk membakar lemak. Kalau sudah tahu, wah saya makan lebih banyak nih hari ini, ya imbangi dengan olahraga yang lebih banyak untuk membakar lemak. Jangan malah ke mall cari lagi produk fat burner supaya membakar lemak saya. Nggak bisa. Input dan output. Inputnya makin banyak, outputnya harus lebih banyak. Olahraganya lebih keras. Saja. Takaran 1x1 bisa berefek bagus, ya sudah, nggak perlu dinaikkan. Oke. Masih banyak tanya soal takaran. Sekali lagi itu sesuai kebutuhan. Bisa 1x1 sampai 3x2 tergantung kebutuhan. Saya tidak bisa jawab Anda tuh perlu berapa. Tergantung usia, tergantung banyaknya penyakit yang merusak jaringan. Makin tua, makin banyak penyakitnya, makin lama sakitnya, dia butuh lebih banyak. Itu saja. Belajar menyesuaikan masing-masing takaran saya seberapa. Itu hormon penyakit harus menekan hormon. Ya, hormon, Dok. Sama prinsipnya penyakit apapun kita kerjanya juga itu juga kok. Kita melancarkan darah, regenerasi, menaikkan sistem imun. Mau apa lagi gitu. Nah, tinggal waktu dia memperbaiki jaringan, kalau jaringan masalah itu yang menghasilkan hormon, ya dia otomatis akan membaik, ya, menyeimbangkan diri. Jadi kita bukan obat yang bekerja di satu titik. Ini obat penekan hipertensi. Ini obat untuk melawan hormon yang berlebihan. Bukan begitu. Kita kerja untuk semuanya sama prinsipnya. Jadi lihat saja hasilnya seberapa maju. Sampai berapa lama kita tahu dosis itu? Dosis. Takaran ya, jangan dosis. Takaran itu cukup atau kurang. Nah, kembali lihat
kondisi sakitnya. Kalau diperkirakan ini mestinya sudah cukup segini, kita lihat sebulan. Tapi kalau diperkirakan ini perlu dosisnya, ini perlu takaran yang tinggi, tapi kita mau mulai dengan takaran yang kecil, itu kita bisa naikkannya per minggu. Jadi tidak ada hukum baku, hukum besi yang harus seperti itu. Ya. Kita ini kan levelnya lebih masuk ke makanan yang sifatnya fleksibel aturannya. Berbeda dengan obat farmasi yang sangat ketat. Berapa mili, sehari berapa kali, itu nggak bisa ditawar-tawar gitu. Tapi kalau makanan itu lebih fleksibel. Oke. Ada yang minum SOP Ini gulanya turun. Ya, yang insulin itu dok, itu untuk ini kayaknya. Menarik Ya. pertanyaannya. Subarasi malah gulanya naik. Memang ada sejumlah laporan dari konsumen seperti itu. Tadi kita sudah singgung kemungkinan efek dari DNA yang berbeda-beda itu. Ya. Nah, SOP dan subarasi itu yang sama kan hanya SOP-nya. Dalam subarasi ada 2 peptida yang baru. Kita nggak tahu apakah orang itu cocok dengan 2 peptida tambahan itu. Kita berharap ke depan kita punya 3 sediaan, jadi kita bisa punya pilihan yang leluasa. Kalau dia tidak butuh bahan untuk anti agregasi dan anti hipertensi, ya nggak perlu makan subarasi, minum SOP saja. Oke, kayaknya itu aja dok untuk hari ini. Ini udah beberapa udah dijawabin sama Pak Wong Suijan nih. Dia minta maaf soalnya yang belum dijawab dia lagi nyetir. Nyetir dulu Pak Wong Suijan, jangan ngetir dulu, bahaya. Ya, makasih Bro Suyan. Oke, terima kasih kalau kayak gitu buat Dokter Wijaya buat sharingnya hari ini. Banyak ilmu banget hari ini untuk kita yang mau level up di 2021. Dan buat semua teman-teman juga yang udah hadir, sempetin hadir lah ke sini. Nah, thank you juga buat waktunya. Oke, kalau kayak gitu, thank you dok. Thank you semuanya, thank you Angga. Teruskan ke downline masing-masing. Pokoknya lanjutkan edukasi yang tepat lah ya dok ya. Ya pasti, itu nggak ada yang bisa larang, itu kewajiban kita semua. Ya, oke. 2021 level up ya teman-teman ya. Jadi sampai jumpa, selamat sore semuanya. Thank you, happy weekend semua. Sore.